Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia dengan NIM 2015011. Di sini saya akan menceritakan tentang pembelajaran tafsir Al-Quran terkait dengan cerita Siti Maryam, yaitu guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah tafsir pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dharma SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan menceritakan kisah Siti Maryam. Salah satu kisah dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan panutan adalah kisah tentang Maryam alaihissalam, yaitu ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama yaitu kisah tentang keluarga Imron. Maryam yang berasal dari keluarga Imron, keturunan Nabi Daud alaihissalam. Kisahnya dijelaskan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berikut dengan menggunakan bahasa yang indah. Bahkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 33 dan 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tetapi tidak ada perbedaan pendapat bahwa Maryam itu berasal dari silsilah Daud alaihissalam, yang ayahnya adalah Imron, sedangkan ibunya adalah Hannah bin Fakud bin Kabil, yang termasuk salah seseorang yang sangat taat ibadah. Ali Imran yang disebutkan dalam Al-Quran adalah bermaksud keluarga Imran. Ia mencakup tentang Imron, ayahnya Maryam, Hannah ibunda Maryam atau istri Imron, Maryam dan Isa putra Maryam. Keluarga Imron adalah keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan keluarga yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kaumnya, Bani Israel. Kemuliaan ini salah satunya tercermin bahwa namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dengan nama Ali Imron. Selain itu, terdapat keutamaan dalam keluarga ini, keutamaan yang tidak terdapat pada keluarga lainnya, keutamaan yang patut dijadikan teladan, keutamaan yang menjadikan kisah mereka terukir abadi dalam Al-Quran. Keluarga ini mendapat banyak anugerah Ta'ala, anugerah yang luar biasa, sebuah pertanda sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya yang benar-benar berusaha mendekatkan diri kepadanya. Imron merupakan laki-laki soleh yang paling taat ibadah di antara kaum Bani Israel pada saat itu. Begitu juga istrinya, Hannah merupakan wanita solehah yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh mereka adalah teladan yang patut kita tiru, baik pada zamannya maupun pada zaman sekarang. Mereka merupakan hamba yang senantiasa setia mengabadikan diri di Baitul Maqdis, Palestina. Baitul Maqdis merupakan tempat bersuci kaum Bani Israel dan merupakan kiblat awal umat Islam sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengalihkan arah kiblat ke Ka'bah di tempat Al-Haram atau disebutkan Makkah Al-Mukarram. Berbagai usaha dilakukan Hannah agar dapat memiliki keturunan, akan tetapi semua usaha itu tidak membuahkan hasil hingga rambutnya memutih dan telah sampai pada masa menopause. Haidnya tak datang lagi, harapan untuk itu semakin tipis, harapan untuk dapat menimang bayi pupus sudah. Muhammad bin Ishaq mengatakan Hannah adalah seorang wanita yang belum pernah hamil. Pada suatu hari ia melihat seekor burung memberi makan anak-anaknya, maka ia pun menginginkan seorang anak. Lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya seorang anak. Dan Allah mengabulkan doanya. Setelah ia benar-benar hamil, ia pun bernazar agar anaknya menjadi anak yang tulus beribadah dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Berawal dari sebuah nazar, Hannah dan suaminya Imron percaya mereka tidak mungkin akan mempunyai anak. Suatu hari Hannah berdoa dan memohon kepada Allah dengan ikhlas serta merendah hati supaya dikaruniakan cahaya mata dan bernazar bahwa keturunan itu akan berkhidmat di rumah Allah. Hannah bernazar kepada Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 35 yang artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat. Karena itu terimalah
itu daripadaku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Beberapa lama kemudian, akhirnya, karena kegigihan, kesabaran, ketabahan, serta kekhusyukan Hana dalam beribadah dan memohon kepada Allah, Hana mengalami haid. Setelah bersuci, suaminya bercampur dengannya hingga akhirnya mereka diberi kabar gembira bahwa Allah akan mengaruniakan mereka seorang anak. Yang kedua yaitu kisah kelahiran Maryam. Selanjutnya kisah kelahiran Maryam, namun di tengah kebahagiaan berita gembira kehamilan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Imran meninggal dunia di saat Hana hamil dan akan bersalin. Imran pergi menghadap Sang Pencipta di saat Hana sangat membutuhkan kehadirannya. Hana sangat kuat dan berusaha tegar dalam membesarkan janinnya dan hanya bersandar kepada Allah. Maka lahirlah janin dari dalam rahim Hana, seperti dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 36 yang artinya, maka tak kala istri Imran melahirkan anaknya, adapun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk." Maksudnya bahwa Hana memohon perlindungan dari Allah untuk dirinya dan keturunannya dari kejahatan setan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, telah menceritakan kepadaku, Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Abdur Razak telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musyab dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah bayi yang dilahirkan kecuali setan akan menyentuhnya ketika ia lahir, sehingga mereka menangis keras karena sentuhan setan tersebut, kecuali Maryam dan putranya. Beberapa saat setelah kelahiran putrinya, Hana membawa putrinya dengan ditutupi kain ke tempat beribadah untuk melaksanakan janjinya. Dia menyerahkan putrinya kepada para biarawan dari keluarga Harun alaihissalam yang berjumlah 30 orang. Hana berkata kepada mereka, "Jagalah kalian putri yang aku berjanji untuknya." Para biarawan pun berlomba-lomba untuk dapat mengasuhnya karena dia putri seorang hamba yang soleh. Imran yang selalu memberikan kurban untuk biaranya. Datanglah Zakaria, suami dari saudara wanitanya Hana, dan berkata, "Saya lebih berhak atasnya daripada kalian karena bibi putri ini adalah istriku." Maka ia dianggap sebagai ibunya. Namun semuanya bersepakat untuk dilakukan pengundian, dan barang siapa yang mendapatkannya maka dialah yang berhak untuk mengasuhnya. Para biarawan pun pergi ke sungai dan masing-masing melemparkan apa yang telah ditulisnya dari Taurat. Mereka kaget karena apa yang mereka tulis ditelan oleh air, kecuali apa yang telah ditulis oleh Zakaria. Dengan begitu bahwa Zakaria lah yang berhak untuk memelihara putri Maryam. Yang ketiga yaitu kisah pendidikan Maryam yang diasuh Nabi Zakaria alaihissalam. Tuhan menyebutkan pengasuh Zakaria alaihissalam bagi menambah penjelasan bagaimana terjaminnya keselamatan dan pertumbuhan anak itu, rohani dan jasmani. Sebab Zakaria alaihissalam bukan orang lain bagi dia, malahan bapaknya juga. Dan Zakaria alaihissalam itu pun seorang Rasulullah yang amat soleh, sehingga kelihatannya itu berpengaruh juga kepada pertumbuhan diri anak itu. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 37 yang artinya, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Tetapi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab. Ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Dua kata penting terdapat untuk kita jadikan dasar dalam pendidikan anak-anak di dalam ayat ini. Pertama ialah dari keturunan ayah ibundanya yang soleh, sehingga badannya bertambah besar dalam darah keturunan yang baik.
Kedua, perhatian kepada siapa yang mengasuh dan mendidik sehingga walaupun si anak lepas dari tangan kedua orang tua, sebab guru yang menyebutnya pun orang baik, maka pertumbuhan jiwa anak itu pun di dalam keadaan baik pula. Lantaran itu, meskipun orang dari keturunan baik-baik, kalau guru yang mendidik kurang baik, pertumbuhan anak itu pun kurang wajar meskipun dasar ada atau meskipun mendapat guru yang baik. Kalau kedua orang tua tidak menjadi dasar tumbuh jiwa kesalehan, maka agama anak itu hanyalah sehingga otaknya saja, belum tentu tumbuh dari jiwanya. Sebab itu maka syarat utama ialah orang tua yang baik dan pendidik yang baik pula. Maka bertambah besarlah Maryam dalam asuhan Zakaria, dan ditempatkannya anak gadis kecil itu dalam tempatnya sendiri di mihrab, yaitu ruang yang khas tempat beribadah menurut agama Nabi Musa. Akhirnya Nabi Zakaria memahami bahwa Allah telah mengangkat derajat Maryam lebih tinggi daripada wanita-wanita yang lain. Setelah itu Nabi Zakaria menghabiskan banyak waktu dengan Maryam dan mengajar serta memimpin Maryam. Maryam membesar dengan mengabdikan dirinya hanya kepada Allah, memujinya siang dan malam. Pengabdian Maryam tidak ada hadnya, namun keimanannya akan diuji. Kisah yang keempat yaitu tentang kehidupan sosial Maryam. Maryam adalah wanita suci yang dibimbing Allah melalui Nabi Zakaria. Dia merupakan wanita pilihan Allah di antara wanita yang dikisahkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 42 yang artinya, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Selama dalam asuhan Nabi Zakaria, Maryam sangat jarang keluar, bahkan bisa dikatakan tidak pernah keluar. Yang dia lakukan hanyalah beribadah, bersyukur, bersujud, berdoa, serta memohon ampun kepada Allah. Sesekali ia keluar tapi hanya untuk sekedar melihat keagungan ciptaan Allah di alam sekitarnya atau hanya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Demikian Maryam menjalankan ini semua atas perintah Allah, yaitu untuk selalu taat, sujud dan ruku bersama jamaah dari Bani Israel yang juga beribadah di Baitul Maqdis. Dengan perintah ini Maryam menyadari bahwa tiada hal yang lebih ia senang selain beribadah kepada Allah. Sejak dia mendapat perintah langsung dari Allah serta mendapatkan perlakuan khusus, dia pun semakin khusyuk dalam beribadah, sehingga semakin bertambah pula kecintaannya kepada Allah. Kisah yang kelima yaitu Maryam hamil dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Urusan hamil adalah urusan Allah. Tak sekedar bertemunya dua jenis sel yang berbeda itu, namun diperlukan izin Allah. Ini tentang sebuah keyakinan, dan Maryam hamil atas izin Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Maryam dari wanita lain adalah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki tanpa adanya campur tangan orang lain, melainkan ditiup ruh dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahimnya. Seperti firman Allah Quran surat At-Tahrim ayat 12 yang artinya, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Dengan perantara Jibril, Allah mengutusnya kepada Maryam dalam wujud seperti manusia. Allah memerintahkannya untuk meniupkan ruh melalui lengan baju Maryam. Lalu tiupan tersebut turun dan masuk ke dalam kemaluannya. Dari situlah kehamilan Nabi Isa terjadi. Allah membenarkan ketentuan qadari dan ketentuan syar'inya. Suatu hari ketika Maryam sedang sholat di mihrabnya, muncul malaikat dalam bentuk manusia dan Maryam ketakutan. Lalu dia memohon. Malaikat itu berkata kepada Maryam sebagai jawaban dan untuk menghilangkan ketakutan dirinya terhadap Jibril. Jibril berkata, aku bukan seperti yang engkau kira, tetapi aku adalah utusan Rabb-mu. Maksudnya Allah mengutuskanku kepadamu. Ini adalah suatu peristiwa yang tidak biasanya terjadi, yang tidak dapat dibayangkan oleh Maryam. Tapi mudah bagi Allah yang memiliki kemampuan. Jika dia berkata jadilah, maka jadilah ia. Segala sesuatu baginya adalah mudah. Maka Maryam pun berserah diri terhadap ketentuan Allah.
Allah menciptakan Isa alaihissalam dari seorang wanita tanpa melalui proses pernikahan dengan seorang laki-laki. Betapa sempurnanya yang semuanya menunjukkan akan kesempurnaannya, kemampuan dan keagungan kekuasaannya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hari-hari berlalu. Maryam mengandung bayinya. Para ulama berbeda pendapat tentang lamanya kehamilan Maryam. Lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat jauh. Yang demikian itu karena ketika Maryam hamil, dia mengalami perubahan fisik, di mana perutnya semakin membesar dan ia pun menyadari bahwasanya banyak orang yang bertanya-tanya sekaligus membicarakan dirinya. Manusia yang pertama kali mengetahui tanda-tanda kehamilan Maryam adalah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang bernama Yusuf bin Yakub An-Najjar. Ia adalah anak paman Maryam. Keheranan Yusuf itu sangat beralasan, karena selama ini yang ia tahu Maryam adalah wanita yang suci, kuat beribadah, dan ternyata Maryam bisa hamil sedang ia belum pernah menikah. Maryam menyadari bahwa dia akan mendapatkan ujian dan cobaan dengan anak yang dilahirkannya ini. Orang-orang akan menanggapinya tidak sebagaimana mestinya. Mereka tidak akan mempercayai kabar yang disampaikannya. Padahal sebelumnya mereka mengetahui atau mengenal sebagai wanita yang taat dan tekun beribadah. Mereka akan menuduhnya telah berubah menjadi wanita pelacur dan penzina. Maryam pun berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini." Maksudnya sebelum keadaan ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Maksudnya tidak diciptakan dan aku tidak menjadi sesuatu apapun. Ini disampaikan oleh Ibnu Abbas. Qatadah berkata, "Dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Maksudnya sesuatu yang tidak dikenal, tidak disebutkan, dan tidak diketahui oleh siapapun. Selain dari keteladanan akhlak Maryam, Allah telah memberikan kita keteladanan bagaimana persalinan alami. Berbanding dengan zaman sekarang, ibu yang mau melahirkan dipaksa berbaring untuk mengejan. Ternyata, bersandarnya Maryam pada pangkal pohon kurma menunjukkan banyak hal yang terbaik dalam proses persalinan. Begitulah cara Al-Quran Al-Karim menyampaikan maksud Tuhannya, penuh makna tersirat yang akan membantu manusia untuk menjalani hidupnya. Kesedihan Maryam terobati dengan kedatangan malaikat Jibril yang menghiburnya, membesarkan jiwanya, menyampaikan berita gembira dan memberi kekuatan di saat Maryam hampir melepaskan semua harapannya. Jibril membuka jalannya. Jibril menemani Maryam selama persalinan. Jibril menjadi penolong dan memberi semangat hingga akhirnya terlahirlah bayi Isa alaihissalam dengan selamat. Jibril menjalankan tugas dengan perintah, bimbingan, serta pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Isa alaihissalam ingin dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tanda bagi manusia dan sebagai rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Dia tumbuh dengan mendapatkan pengajaran kitab dan hikmah secara langsung dari Allah. Lalu dia angkat menjadi rasul kepada Bani Israel, kelompok manusia yang selalu melakukan kerusakan di muka bumi, hingga mereka berani membunuh para nabi, menghalalkan yang haram, dan menggantikan kitabullah. Isa alaihissalam menjadi utusan Allah kepada Bani Israel, memperlihatkan kepada mereka mukjizat yang telah diberikan Allah kepada semua berhala yang disembah selain Allah di seluruh penjuru dunia, tumbang karena kehadirannya di bumi. Sebelum waktu nifas selesai, Maryam membawa Isa alaihissalam kembali kepada kaumnya. Maryam mula menemui saudara dan keluarganya. Mereka adalah keluarga orang-orang soleh. Ketika mereka melihat Maryam membawa seorang bayi, mereka menangis dan sedih. Mereka berkata, "Wahai Maryam, kamu telah melakukan sesuatu yang amat munkar." Berbagai pertanyaan mengalir kepada Maryam, dan manakah anak bayi ini? Lalu Maryam mengatakan, "Apakah mukjizat telah mengisahkan masalah ini?" Tidak. Maryam menunjuk bayinya karena dialah saksi satu-satunya dan kesucian kebebasan Maryam dan kebenaran imannya. Dengan kekuasaan Allah, bayi itu dapat berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberi Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka."
dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam ayat 30 dan 33. Penduduk pun langsung diam 1000 bahasa. Tergulung lidah mereka setelah menuduh berbuat yang tidak-tidak dan menebarkan aib. Semua orang tercengang atas apa yang dikatakan oleh sang bayi. Sampai setelah tuntas nazar Maryam untuk tidak berbicara. Orang-orang lalu berkumpul mengerubung. Semua terpengu menyimak apa yang dikatakan Maryam tentang malaikat dan segala hal yang berkaitan dengan anaknya, Isa alaihissalam. Seketika itu orang-orang pun puas dan percaya bahwa Maryam suci tak ternoda. Jadi pelajaran yang dapat kita teladani dari kisah Maryam ini yaitu lihatlah Maryam melalui iman, perilaku dan tindakannya yang kuat. Dia adalah undangan hidup untuk beriman kepada Allah. Jadi pertama, lihat ke dalam hati kita dan rasakan berkah untuk memiliki keyakinan yang kuat pada pencipta kita, dan kemudian ditunjukkan iman Anda yang indah kepada orang lain. Bersabar di saat sulit dan terus-menerus mengucapkan kata-kata pujian dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencerminkan keindahan Islam ke dunia di sekitar kita. Semoga Allah yang Maha Tinggi semampukan kita untuk belajar dari kisah Maryam dan membimbing kita untuk mengamalkan ilmu kita. Dan hikmah dari kisah Maryam ini, dia seorang perempuan suci, taat kepada Allah dan tabah menerima cobaan. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang pembelajaran tafsir Al-Quran yang terkait dengan cerita Siti Maryam. Semoga dapat dipahami penjelasannya dan mendapat pembelajaran untuk kita semua dari cerita Siti Maryam ini. Apabila ada penjelasan yang kurang atau salah dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.